Bapak dan Ibu, rahimakumullah ini ya, ini bahwa hal pertama adalah proposal, ya. Jadi bagaimana kita membuat proposal yang baik, kemudian bagaimana membuat hasil riset yang berdampak. Nah ini cara untuk berdampak itu menurut saya ada dua, minimal ada dua. Yang pertama adalah riset kita memang harus baru dan inovatif ya. Jadi kalau saya membagi invensi sama inovasi, kalau invensi itu penemuan baru, sedangkan inovasi itu penemuannya bisa lama tapi caranya yang baru gitu. Jadi memang dua hal berbeda. Nah, seorang inovator itu belum tentu menjadi inventor, tapi dan inventor juga belum tentu menjadi inovator. Tapi boleh seseorang menjadi kedua-duanya begitu. Nah, eh, penemuan saya di tahun 2005 ya. Nanti saya sampaikan di slide berikutnya ya. Itu juga baru ya. Jadi termasuk saya itu deg-degan gitu. Kita merasa takut, maka berarti itu baru. Ya, merasa takut itu adalah ketakutan saya adalah saya dianggap sebagai ilmuwan yang tidak paham karena mencampur aduk antara time sama frekuensi atau melakukan dua hal yang seolah-olah berlawanan. Nah, itu ketakutan saya. Tetapi profesor saya memang orang yang hebat ya. Memang mungkin seorang profesor yang baik itu adalah bisa menyemangati murid-muridnya atau mahasiswanya sehingga dia berani gitu. Jadi profesor saya menyampaikan tiga hal bahwa sepanjang kamu memenuhi tiga ini maka kamu lanjut saja gitu. Nah, tiga hal itu yang pertama adalah ini sederhana ya. Jadi malah justru riset yang hasilnya berdampak itu harus sederhana. Kenapa begitu? Karena mudah diimplementasikan. Nah, apa yang saya usulkan itu memang sederhana, tapi yang kedua adalah orang-orang nggak kepikiran. Jadi orang-orang itu nggak kepikiran tentang hal tersebut gitu ya. Terus yang ketiga signifikan. Nah, biasanya yang susah itu adalah signifikan. Sederhana, orang nggak kepikiran tapi nggak signifikan itu juga nggak kurang ya. Jadi yang ketiga itu harus signifikan dan saya memenuhi ketiga-tiganya, makanya profesor saya menyampaikan maju terus saja gitu. Terus berikutnya memang saya sedang mendapat rezeki Bapak dan Ibu ya. Jadi kan saya di Jepang dari seluruh paten kemudian perjuangan ke internasional itu dibawa oleh delegasi Jepang ke luar negeri. Nah, itu yang tidak terjadi di Indonesia. Jadi di Indonesia itu nggak ada delegasi delegasi sehebat Jepang begitu. Yang membawa teknologi kita keluar itu nggak ada. Nah, biasanya delegasi di kita itu sebatas delegasi regulatori. Ya, belum ada delegasi teknologi belum. Nah, kebetulan saya setelah kembali dari luar negeri itu menjadi delegasi Republik Indonesia resmi ya. Jadi kalau di forum ITU atau di forum Asia Pasifik, ya itu saya menjadi delegasi, termasuk sampai dengan hari ini ya. Eh, karena saya sudah menjadi delegasi, jadi saya sudah mulai memasukkan teknologi-teknologi dari kita. Cuman kesulitannya adalah kita kurang eksperimen. Jadi kalau kita nggak punya eksperimen yang baik, susah kita memperjuangkan di internasional karena orang internasional akan bertanya how we believe ya, bagaimana kita percaya hasil itu benar gitu. Nah, tetapi saya juga prinsip kami ya itu adalah kalau tidak bisa semuanya jangan tinggalkan semua gitu. Jadi yang bisa aja gitu. Dan alhamdulillah kemarin ada yang sempat dua atau tiga teknologi yang kita riset itu udah menjadi dokumen, tapi bukan bukan sebesar saya waktu tahun 2005 ya. Yang dari Indonesia ini sudah menjadi bukan recommendation, satu dokumen di bawah recommendation. Studi mungkin ya, atau sejenis studi gitu. Studi di Asia Pasifik. Nah, itu kan bagus sebenarnya untuk riset kita dan kita dikenal di internasional. Ya, karena nanti teknologi kita ada di dalam main part, kemudian ada di dalam citasi.
Ya. Nah, itu keuntungan kalau kita aktif di ada orang kita yang menjadi delegasi Republik Indonesia, dan menurut saya ini masih kurang, jadi masih harus ditingkatkan gitu. Nah, saya mengharapkan dengan pertemuan seperti ini itu menjadikan niat untuk meningkatkan atau memperkuat delegasi itu menjadi bagus gitu, Bapak dan Ibu. Ya mungkin tidak harus di telekomunikasi saja, mungkin kalau ada bidang yang harus memerlukan delegasi itu bisa diperkuat begitu. Nah, kenapa ada teknologi yang harus ada delegasi dan tidak gitu? Itu yang sebabnya adalah karena ada beberapa teknologi yang highly regulated sama non highly regulated. Jadi misalkan Bapak dan Ibu bikin pupuk misalkan ya, itu kan nggak perlu dibawa di sidang internasional bahwa pupuk di Thailand harus sama dengan di Indonesia, kan nggak sama. Sedangkan telekomunikasi harus sama, Bapak dan Ibu. Jadi kalau kita mengusulkan suatu teknologi, mau di Amerika, di Inggris, di Eropa, itu harus sama semua. Kenapa kok harus sama? Karena kalau nggak sama nggak connect. Nah, ini termasuk tantangan bagi kita karena kita nggak bisa maju sendiri. Kalau kita mau maju harus bersama-sama. Yang kita bisa balapan itu adalah bikin alat sebenarnya. Nah, nanti bikin alat, alat yang bagus itu adalah alat yang sinyalnya lemah tapi tetap diterima kuat. Itu alat yang bagus. Kalau alat yang jelek adalah sinyalnya kuat, diterimanya dibilangnya masih putus-putus, itu berarti alat yang jelek. Nah, kita balapannya di situ sebenarnya. Tapi kalau regulasi harus disetujui oleh internasional. Nah, caranya agar kita disetujui itu adalah kita sudah eksperimen. Nah, misalkan ya nanti di 6G itu kan tahun 2030, Bapak dan Ibu. Nah, standarnya itu akan diputuskan tahun 2028. Jadi sekarang 2025 masih ada kurang dari 3 tahun untuk kita memperjuangkan teknologi. Jadi kalau mau mengusulkan hal baru sekarang, ya sekarang dipublish terus saja di jurnal, di conference. Kemudian nanti kalau ada sidang di bawah, jadi harus dititipkan ke delegasi internasional. Itu baru nanti kita berhadapan dengan Jepang, berhadapan dengan Amerika, diadu di situ. Nanti yang kuat, yang terbukti hebat, baru itu yang menjadi standar internasional. Nah, saya sampaikan kepada para mahasiswa dan beberapa dosen bahwa kalau misalkan kita sudah berjuang dan kalah, apakah itu tetap baik? Menurut saya itu tetap baik. Jadi kalau kita udah berjuang dan kalah, itu masih tetap baik. Yang pertama, nama kita sudah dikenal. Yang kedua, teknologi itu kan mirip-mirip ya. Jadi kalau kita sudah berhasil bikin, kemudian ternyata nggak menang menjadi standar internasional, kita bisa modif. Nah, kita bisa modif, kita sesuaikan dengan yang menang tadi, kemudian kita ajarkan ke industri, baru kita bisa bikin bikin device-device kita gitu. Nah, menurut saya itu menjadi contoh riset yang berdampak ya. Jadi riset yang berdampak itu yang pertama ya tadi baru ya. Menurut saya baru. Terus yang kedua, boleh nggak baru. Yang kedua adalah memang khusus yang tidak baru. Nah, khusus yang tidak baru, maka eh, tantangan kita, saya ini mengacu kepada Inggris ya. Jadi saya mendapat proyek dari Inggris itu setelah kembali dari Jepang. Itu saya ditanya oleh interviewer bahwa proyek saya itu bisa menaikkan GDP orang Inggris berapa pound. Nah, ini kan tantangan kita, berarti saya harus menghitung, ya, mengestimasi kira-kira kalau ini nanti dipakai oleh masyarakat Inggris, nanti misalkan ya mereka bisa lebih efektif dalam berkomunikasi, terus bisa ada beberapa aplikasi yang membantu income misalkan ya, maka kemudian saya ambil average, ya saya bilang misalkan oh ini akan menaikkan, mungkin saya tidak menyebut GDP mungkin ya. Ini akan meningkatkan pendapatan misalkan 500 pound per orang misalnya. Nah, terus kemudian saya sampaikan hitungannya. Nah, mungkin kita juga bisa menuliskan begitu di proposal kita di Indonesia. Jadi kalau kita mengusulkan suatu teknologi, ini akan bisa menaikkan pendapatan masyarakat menengah misalkan atau masyarakat bawah misalkan.
Itu per bulannya misalkan ya, per bulannya misalkan 500.000 misalnya. Berarti kan kita sudah mulai memikirkan dampak dari proposal kita. Nah itu Bapak dan Ibu ini baru halaman 1 tapi mohon maaf jadi udah agak banyak. Kepada Pak Mujahid ya, It's 9 hours. saya presentasi sampai jam berapa Pak? Mungkin 45 menit ke depan Siap, sampai 45. 45 ke Jadi depan. sampai 9.45, Ya, tetapi itu kan sudah termasuk tanya jawab mungkin ya. iya, iya, Jadi iya. saya selesaikan 9.30 mungkin ya. Boleh Bapak, silakan Pak. Nanti ada Nanti 15 menit 9.30 kita untuk diskusi. ya, Ya, untuk kita berikutnya tanya jawab. Ya baik, Bapak dan Ibu ya saya izin untuk melanjutkan. Oh ya, di sini saya tuliskan bukan saya tuliskan, saya tampilkan logo selain logo lab saya. Jadi saya megang 2 lab ya, ICOMS sama Beyond 5.5G Lab. Kemudian saya juga menjadi anggota di konsorsium kuantum. Ini bersama dengan BRIN dan ITB. Kita mengembangkan teknologi kuantum karena ini menjadi teknologi yang mendisrupt banyak hal nanti di tahun 2030 ya, karena kriptografi yang ada sekarang kalau nggak segera dimigrasi maka nanti akan terbuka semua di tahun 2030 karena adanya quantum computer gitu. Jadi serangan saat ini adalah store now, decrypt later. Jadi orang-orang yang mau mencuri itu sekarang tidak bisa membuka, tapi disimpan dulu dia, simpan di hard disk atau di server. Nanti pada tahun 2030 pada dibukain semua. Nah ini kan menakutkan orang kan, karena yang sekarang rahasia di 2030 menjadi tidak rahasia. Sehingga pemerintah itu meminta untuk kita mulai migrasi keamanan itu secepat mungkin sebelum 2030. Dan di sini ya, 100 Years of Quantum is just the beginning. Sama International Year of Quantum Science and Technology ya. Ini karena dicanangkan oleh UNESCO bahwa tahun 2025 itu adalah tahun kuantum internasional. Jadi ini memang 100 tahun dari penemuan kuantum oleh Max Planck ya, yang waktu itu meneliti radiasi dari black matters, kemudian menemukan bahwa radiasinya itu diskrit, tidak kontinus gitu ya. Dan ternyata itu adalah kuantum. Karena diduga, oh ini alatnya rusak ya, sehingga alatnya ganti yang baru kok masih tetap diskrit, oh berarti ini memang ilmu baru atau domain baru gitu ya. Nah, sekarang dari penemuan pertama sampai sekarang berarti sudah pas 100 tahun di tahun 2025. Nah, oke ya, itu untuk logo di sini ya. Dan saya Vice Chair Asia Pasifik ini sampai tahun ini terakhir ya. Kemudian ya memimpin 2 lab di ICOM sama di Beyond 5.5G. Ini sedikit tentang perjalanan akademis saya ya, dari tahun 96 saya masuk ITB, lulus tahun 2000, kemudian sempat bekerja di PT Astragrafia Information Technology sampai dengan tahun 2002. Kemudian menerima beasiswa dari Panasonic Scholarship karena Panasonic bermimpi abad 21 adalah abad Asia, maka orang-orang Asia harus pintar gitu ya. Orang-orang Asia harus hebat sehingga mereka memilih 5 orang terbaik dari tiap negara untuk disekolahkan di Jepang secara gratis, tidak harus bekerja di Jepang setelah kuliah begitu ya. Jadi dari tahun 2002 saya belajar bahasa Jepang karena harus semua Panasonic alumni atau Panasonic student itu harus berbicara bahasa Jepang sampai minimal level 3 ya. Kemudian saya menyelesaikan master di NAIS tahun 2005 selesai dan doktor tahun 2008. Setelah itu menjadi asisten profesor di JAIS sama di NAIS sama di JAIS ya. Jadi saya menjadi asisten profesor di 2 kampus. Tetapi oleh JAIS karena sangat memerlukan saya, jadi saya diminta ke JAIS dan saya keluar dari NAIS di tahun 2008 ya.
Ya, terus kemudian kembali ke Indonesia, sekarang menjadi associate professor karena saya semuanya hangus setelah kembali ke Indonesia. Sekarang meniti kembali, mengumpulkan kembali gitu ya. Ini mohon doanya semoga semuanya lancar dan Bapak dan Ibu semuanya juga diberikan kemudahan dan kelancaran. Nah ini penghargaan saya di California, terus kemudian ini rekomendasi ITU yang memuat teknologi yang saya bikin, yang tadi saya sampaikan sederhana, orang tidak kepikiran, hasilnya signifikan, itu dibawa di sini di ITU. Saya juga tidak menyangka akan menjadi teknologi ITU Bapak dan Ibu ya. Terus kemudian ini penghargaan Ahmad Bakri 2014 dan ini penghargaan OCBC tahun 2019. Nah ini aktivitas saya setelah kembali ke Indonesia ya. Jadi saya menjadi office bearer di Asia Pacific Wireless Group. Ini bisa membawa teknologi dari negara kita dan juga regulasi dari Indonesia di internasional. Jadi alhamdulillah cukup bisa mewarnai Bapak dan Ibu ya kita dari Indonesia ya. Ini saya di sini. Terus kemudian oh ya ini workshop terakhir kemarin ya. Jadi dalam sidang Asia Pasifik ini delegasi dari 53 negara di seluruh Asia dan Pasifik. Jadi dunia ini dibagi menjadi 3 Bapak dan Ibu ya, untuk bidang telekomunikasi. Grup Asia Pasifik, Indonesia, Jepang, Australia, China ya, itu masuk ke grup Asia Pasifik. Kemudian lawan kita lagi grup Amerika ya, sama lagi grup Eropa. Jadi Amerika, Eropa, sama Asia Pasifik. Nah, hanya 3 itu di internasional. Jadi kalau kita mau mengusulkan suatu teknologi, maka kita harus menang dulu di region. Kemudian habis itu kita bawa di internasional. Dan nanti untuk 6G itu nanti sidangnya di tahun 2027 akhir. Ya Desember 2027 itu sidang final. Jadi kalau kita mau membawa teknologi harus kita persiapkan sekarang untuk gongnya nanti di tahun 2027 Desember. Jadi 2028 Januari yaitu kita sudah mulai memiliki standar awal untuk 6G. Nanti komersialisasi tahun 2030 bersamaan dengan gongnya quantum computer. Jadi ini memang menjadi masa yang agak berat, apalagi ekonomi dunia juga sedang tidak baik-baik saja begitu ya. Jadi kadang-kadang itu saya berpikir wah ini kalau ekonomi tidak baik-baik saja biasanya teknologi nggak berkembang. Ya, tapi kalau saya berprinsip bahwa kita sebagai ilmuwan sepanjang masih bisa sepanjang negara aman ya, tidak ada perang dan sebagainya, maka kita harus tetap meneliti dengan sebaik-baiknya. Akan berbeda kalau negara kita tidak aman, ada perang misalkan ya. Saya nggak bayangin kalau misalkan saya tinggal di Palestina begitu ya, apakah saya masih bisa meneliti seperti sekarang gitu. Apakah bisa menulis jurnal, menulis paper seperti sekarang. Nah ini kadang-kadang saya sebagai rasa syukur bahwa kita memilih tinggal di negara yang aman itu adalah dengan berkontribusi sebanyak-banyaknya Bapak dan Ibu. Maksimalkan kontribusi, tulis terbaik, proposal terbaik, paper terbaik, jurnal terbaik, ya nggak ada tipu-tipu dan sebagainya, ya maka kita akan bahagia gitu. Itu adalah bentuk dari syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini activities in this week itu maksudnya di Asia Pasifik kemarin ya, dan 6G workshop yang ketiga. Jadi ini 6G workshop ini yang mengisi kadang dari industri, kadang dari negara ya. Dan untuk Indonesia ini karena eksperimen saya baru berakhir di tahun ini ya, mungkin nanti kami akan present di Desember. Jadi mungkin kami baru bisa bawa ke negara mungkin Januari tahun depan untuk hasil eksperimen kami untuk 6G di Indonesia. Terus kita juga mendapat kunjungan dari internasional ya, ini dari Vice Minister of China ini mengunjungi lab saya. Ini di foto ini saya menjelaskan tentang quantum technology ya. Tapi kepada pemerintah yang bukan ilmuwan jadi agak sulit-sulit
ya agak sulit juga gitu ya. Tapi ya mereka bilang bahwa meskipun tidak mengerti tidak apa-apa. Jadi ini saya menjelaskan quantum error correction code yang kita temukan Bapak Ibu ya. Kita bikin modelnya sehingga mudah dijelaskan kepada orang orang yang non engineering begitu. Terus ini alhamdulillah saya juga mendapatkan rezeki sehingga bisa hadir diundang tapi nggak pakai uang sendiri ini ya. Ini ada yang membiayai semuanya, pesawat, hotel semuanya dibiayai. Jadi saya bisa mendapatkan update setiap tahun ya. Oh, kecuali tahun 2025 saya nggak berangkat ya karena negara kita sedang masa paceklik ya. Jadi 2025 saya nggak berangkat. Terakhir berangkat 2024 saya. Nah, ini foto tahun 2023 ya. Ini kan menunjukkan perkembangan internasional sudah mulai ke 6G dan penggunaan AI untuk menggantikan tidak semuanya sih, tapi berbagai teknik yang konvensional atau tradisional itu diganti dengan AI. Kalau menurut saya sebenarnya AI itu tidak terlalu cerdas atau tidak cerdas malah ya. AI itu tidak cerdas. Eh, Tetapi AI itu adalah optimal ya. Jadi AI itu sebenarnya menurut saya adalah proses optimalisasi. AI itu adalah proses optimalisasi sehingga kalau kita gunakan untuk menghitung maka dia bisa menghitung dengan cepat karena eh, sudah dimodelkan untuk bisa menghitung seperti itu gitu. Nah, ini banyak manfaat di telekomunikasi karena kita bisa membypass beberapa perhitungan sehingga menghasilkan kecepatan komputasi yang besar gitu ya. Dan ini eh, mendukung proses di telekomunikasi terutama delay itu menjadi lebih kecil, kemudian power juga menjadi lebih sederhana atau menjadi lebih ringan karena yang tadi hitungannya ratusan itu bisa menjadi puluhan saja. Nah, ini mulai banyak diimplementasikan untuk hardware. Terus yang sebelah kanan ini kuantum ya. Nah, kan era setelah AI atau mungkin bergabung dengan AI itu adalah era kuantum, Bapak dan Ibu ya. Jadi ini kuantum juga sudah masuk ke dalam telekomunikasi. Ini presentasi saya di ASEAN ya. Di ASEAN saya mengusulkan proyek ini ya. Dan ini ada setiap nanti deadline Januari tanggal 7 ada lagi. Jadi kalau dari Bapak dan Ibu semua mau submit ke ASEAN, ini saya sarankan mulai dibikin dari sekarang. Kemudian deadline nanti Januari. Nah, kenapa Januari itu biasanya saya tidak sarankan membuat proyek di akhir-akhir karena perlu tanda tangan dari rektor, dari partner, dari kolaborasi kita itu perlu ada tanda tangan dari rektor masing-masing sehingga kita perlu waktu. Terus di Januari itu biasanya orang liburan. Jadi kalau orang pada liburan kita sibuk menulis proposal kan nggak enak begitu ya. Jadi saya menyarankan sebaiknya di Desember itu kita kerja keras. Nanti di Januari kita sudah selesai proposalnya. Tapi ini diterima sampai dengan Januari. Terus yang ketiga untuk ASEAN ya, ini fundingnya besar Bapak dan Ibu ya. Ya yang nggak besar amat sih, tapi lumayan lah. Kita bisa dapat 80.000 US dollar untuk proyek ini. Terus penggunaannya juga fleksibel, suka-suka kita gitu ya. Tidak serigid dari negara kita maupun BRIN ya. Kalau RIM itu kan rigid sekali, termasuk dari DRTPM juga rigid ya. Kalau ini relax. Hampir semua proyek internasional itu relax. Saya sekarang masih punya proyek internasional ya. Minggu depan saya berangkat ke Dubai insya Allah. Itu juga karena saya ketua proyek Indonesia. Jadi saya diminta membuat report dan pertemuan dengan ketua proyek internasional seluruh dunia di Dubai. Itu juga enak kalau proyek-proyek dari luar negeri. Dan ini saya mendapat impresi yang bagus sekali waktu itu ya, di November 2023. Terus yang terakhir ini saya menjadi salah satu pembicara di Thailand Quantum Summit. Jadi ini memang riset kuantumnya Thailand itu lebih maju daripada kita. Jadi di ASEAN ini yang cukup besar fundingnya ya, selain Singapura ya, karena Singapura pasti besar sekali dia.
dan kuantumnya maju sekali. Itu adalah Thailand yang dananya cukup besar sama Filipina. Indonesia sama Malaysia nggak ada beritanya, nol. Kalau Indonesia nol. Nah ini saya itu senang kalau misalkan hal-hal seperti ini itu didengar oleh pemerintah kita dan kita sedang berkumpul dengan membuat kolaborasi dengan beberapa kampus di Indonesia ya kita akan melakukan audiensi dengan Kemdikti Saintek ya untuk mengajukan kuantum ini agar mendapat perhatian lebih begitu ya dibandingkan dengan eh, apa yang akan mendapat perhatian lebih karena ini menjadi emerging teknologi setelah AI gitu ya. Jadi AI kan sekarang memang hot dan tapi mungkin nanti akan turun juga gitu ya. Dan nanti era berikutnya adalah kuantum. Dan ini di internasional juga sudah menjadi topik yang besar gitu. Maka menurut saya kita harus aware terhadap ini. Wah, kok tinggal 15 menitan waktu saya. Oke, saya agak cepat. Bapak dan Ibu ya, ini sebenarnya kontribusi saya ya. Jadi paten saya itu adalah yang ini ya. Jadi paten saya adalah mengubah bentuk gelombang. Oke, sebelum ke kanan saya cerita dulu yang kiri, yang kiri. Jadi kalau 2G itu plain kosongan, 3G itu ada spreading code, Wi-Fi itu ada Fourier transform tapi satu. Nah 4G itu saya mengusulkan dua, ya dua Fourier transform, satu FFT, satu IFFT. Nah ini yang saya sebutkan saya itu deg-degan karena biasanya kan satu-satu semua. Sedangkan saya mengusulkan dua. Nah, kenapa saya mengusulkan dua? Agar saya bisa mengubah bentuk gelombang yang awalnya sinusoid itu menjadi shifted ya, shifted apa ya, sing ya, mirip sing begini. Sehingga kalau dijumlahkan itu datar. Kalau dijumlahkan datar. Sedangkan kalau seperti ini, kalau dijumlahkan akan ada suatu keadaan dia tinggi sekali. Ya, ketika fasanya pas sama semua dia tinggi sekali. Jadi ini nanti akan merusak akan dipotong oleh hardware karena hardware itu punya area linier ya. Jadi tidak semua hardware itu sempurna. Ya, jadi kalau hardware-nya nggak sempurna ini dipotong. Ya ini dipotong. Nah eh, akhirnya saya mengusulkan di sini ya, di sini itu adalah IFFT. Di depan ini di sini adalah FFT, di depan IFFT yang umumnya dipakai. Nah, ini kan sederhana, Pak. Hanya menambahkan satu blok ya. Kemudian bagi industri ini juga sederhana. Nah, cuman ya tantangannya sedikit, ini kan lebih kecil ukuran ya, lebih kecil ukurannya daripada yang luar gitu ya. Nah, ini yang industri di Jepang, di Osaka waktu itu langsung bertanya bisa nggak dimodif sehingga kita bisa menggunakan FFT yang besar tapi berfungsi sebagai FFT yang kecil gitu. Karena kalau kita membuat device baru itu mahal. Ya, nah terus kemudian ya saya bilang sosok omaji kudasai gitu ya. Jadi mohon tunggu sebentar, berikan saya waktu sehari atau 2 hari untuk berpikir dan mengubah matematikanya gitu. Nah, akhirnya saya dalam sehari atau 2 hari, saya lupa waktu itu, langsung dapat. Jadi eh, saya bisa membantu industri di Osaka untuk bisa menggunakan hardware yang besar tetapi berfungsi sebagai FFT yang kecil. Nah, setelah bisa, ya, alhamdulillah ya, langsung sama industri ya, itu langsung dibikin barangnya dan dalam 1 pekan itu langsung dikirim ke satelit. Makanya langsung saya mengajari orang-orang di Tokyo ya, terutama dari oh ini bukan Fujitsu ya, JSAT ya, Japan Satellite ya. Itu mengajari mereka untuk melihat hasil transmisinya gitu. Coba Bapak dan Ibu ya, dalam seminggu langsung jadi barangnya dan minggu kedua langsung dikirim ke satelit. Saya sampai bilang ke mereka kok Anda kok keren sekali gitu ya. Eh, saya ngajarin, saya bikinkan, tapi langsung Anda percaya kepada saya gitu. Percaya kemudian dibikin barangnya,
kemudian dikirim ke satelit itu kan mahal biayanya gitu. Tapi kok Anda melakukan gitu. Nah ini, bagusnya orang-orang Jepang tuh begitu, Bang. Jadi akhirnya sukses eksperimen. Terus saya di kesempatan lain, saya juga punya paten, tapi karena ini nggak dibawa ke internasional ya, ini dibeli oleh Hitachi. Nah itu saya bikinkan, desain komunikasi yang mendekati sound limit hanya 0,1 desibel. Itu kan keren sekali, sangat hemat, baterai gitu, sangat efisien. Nah itu saya berpikir bahwa, oh kayaknya, Anda nggak akan bisa bikin, tapi dalam hati ya, Anda nggak akan bisa bikin karena, antara teori sama praktek itu ya kadang-kadang ada diskrepansi atau ada gap. Kenapa ada gap? Karena hardware yang sempurna itu mahal, atau hardware yang sempurna itu sulit. Nah, saya menduga begitu. Jadi, oh mungkin walaupun saya desain 0,1 dB, itu mungkin dapatnya adalah 0,3 dB gitu. Ternyata Bapak dan Ibu, Hitachi ya ini ya memang bagus ya orangnya. Bisa bikin hardware persis seperti yang saya desain. Jadi jarak dari sound limit itu 0,1 desibel. Nah, terus kemudian saya bilang, "Wah, Anda kok hebat sekali ya." Eee, udah cepat bikinnya, terus kemudian performanya bagus gitu. Nah, kadang-kadang itu saya pengen, eee, saya tuh berharap ada gitu orang Indonesia yang seperti itu, industri kita juga seperti itu gitu. Ya insyaallah bisalah kita di masa depan begitu ya, kita didik anak-anak mahasiswa dengan sebaik-baiknya, dengan ikhlas, dengan sepenuh hati. Kalau mengajar itu bukan hanya sekedar mengajar, tapi memang benar-benar mengajarkan dengan, all out begitu ya, dengan sepenuh hati. Kan beda kita mengajarkan sepenuh hati sama tidak sepenuh hati itu beda, Pak. Orang itu bisa merasakan dari kalimat-kalimat yang kita pilih itu, bisa mengekspresikan itu. Nah ini, bisalah Indonesia insyaallah nanti menuju Indonesia Emas 2045. Nah ini, kabar baik berikutnya itu adalah ternyata Bapak dan Ibu 5G itu masih menggunakan ini. Jadi konsep double FFT yang saya temukan ya itu masih, jadi yang saya temukan konsep dasarnya Bapak dan Ibu ya, bukan bukan exactly technical ya, atau yang saya temukan itu filosofinya filosofinya. Kalau technical kan dibahas lagi di sidang. Ya, filosofinya ini dipakai lagi di 5G. Dan pada September 2025, sekarang November ya, berarti, sekitar sebulanan yang lalu ya, September, itu diputuskan 6G juga masih menggunakan double FFT, Bang. Dan ini alhamdulillah, makanya, ketika di kelas, 5G and beyond saya sampaikan kepada para mahasiswa, Anda harus, tahu, rahasia ini gitu. Jadi ini tuh ada rahasianya. Anda harus tahu rahasianya karena, konsep ini dipakai dalam 3 generasi sekaligus, ya 4G, 5G, dan 6G akan menggunakan, double FFT. Dan ini yang, menjadikan saya ragu dulu ya, saya kan sempat takut, saya dihina orang gara-gara mengusulkan konsep yang seperti ini gitu, ya. Pertama takut dihina karena mengacaukan time and frekuensi, terus kemudian takut dihina karena, eee membuat, desain yang ini seolah-olah bisa, apa ya, saling menghilangkan. Nah, terus saya sampaikan, "Oh, ada tekniknya untuk tidak saling menghilangkan." Nah, ini dengan bentuk seperti ini kita bebas dari nonlinearitas dan kita mendapatkan full diversity sebenarnya. Kalau bagi Bapak dan Ibu yang paham telekomunikasi atau bidang telekomunikasi, kira-kira seperti itu. Nah, akhirnya kita patenkan ya di Amerika, ini September 2010 data. Terus kemudian ini menjadi standar internasional di yang satu report ya, satu recommendation, satu report di tahun 2010, ini bulan Juli, ini bulan Desember. Tapi untuk menuju ke sini dan menuju paten ya itu perjalanan saya berat ya karena saya diserang oleh 12 penyerang lah, 12 paten yang lain, 12 reviewer, 12 reviewer dan saya harus membuktikan bahwa ini baru dan ini tidak sama dengan paten manapun yang disodorkan. Kan mereka ketika ini dari internasional Bapak dan Ibu, ada dari Amerika, dari Eropa yang menyerang saya juga gitu. Dan ini akhirnya alhamdulillah saya bisa proven ya, bisa membuktikan bahwa, ini adalah teknologi baru, ini tidak sama dengan paten-paten yang lain,
Akhirnya ya granted ya, paten kita granted dan ini mendapatkan menjadi rekomendasi dan report dari ITU untuk teknologi ini. Waktu saya Oh ya, tinggal 8 menit. Ini saya skip saja. Tapi di poin ini saya ingin mengingatkan kepada semuanya bahwa Allah itu pemilik semua ilmu, Bapak dan Ibu. Jadi jangan khawatir bahwa ilmu kita akan habis. Oh ini paten sudah kan banyak dari paten saya itu saya kasih ke industri. Ya banyak sekali paten yang saya bikin itu saya kasih ke industri. Saya minta project saja. Jadi saya nggak dapat royalti kalau yang saya kasih ke industri. Yang saya dapat royalti yang paten yang saya bayar sendiri atau dibayarkan oleh pemerintah Jepang, ya, yang tidak dibayar oleh industri, ya. Itu yang dapat royalti atau 50-50 dengan industri. Tapi kalau 100% industri saya nggak dapat royalti. Nah ini beberapa atau setengah dari paten saya itu saya hibahkan kepada industri. Nah ada yang bertanya kepada saya, Pak nanti kalau dikasih ke industri apa nggak saya yang udah nggak dapat royalti gitu. Nah, ini saya sampaikan dua hal. Yang pertama, saya bilang tidak. Nanti saya meminta ilmu lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita mencari ilmu lagi, Pak, mencari ilham untuk membuat paten lagi. Terus yang kedua, kalau kita punya paten dan kemudian kita hidupkan terus, ya itu kita akan dibenci orang lain. Karena orang lain misalkan nggak ada cara lain kecuali pakai cara saya gitu ya, kecuali pakai paten saya, maka dia harus terpaksa bayar kan. Nah, itu kan kasihan juga gitu. Jadi paten saya itu saya hidupkan hanya 15 tahun saja, habis itu sudah milik umat manusia. Ya udah nggak dapat royalti lagi setelah 15 tahun. Ya. Nah, ini eh, mungkin juga filosofi bagi kita atau prinsip bagi kita bahwa paten itu pada awalnya untuk menghargai peneliti tapi juga jangan diakuisisi terus gitu. Ya, jadi hibahkanlah untuk umat manusia. Dan orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang tinggi ilmunya. Ya, karena ada beberapa dari penelitian kita yang kita sulit mengekspresikan kepada orang lain tapi kita tuh menemukan itu keindahannya, itu kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nanti ini buku ini saya ceritakan kalau waktunya cukup. Nah, ini aja. Jadi prinsip-prinsip yang saya dapatkan yang mungkin berguna di sekarang ya, itu adalah kalau ini teman-teman Bapak dan Ibu udah bukan mahasiswa ya, mungkin nggak apa-apa, nggak usah saya bahas yang kanan aja. Jadi untuk mengukur inovasi kita atau invensi kita besar atau enggak, maka kita bisa menguji apakah kita deg-degan atau tidak ya, atau dogi-dogi suruh ya. Ya, kalau kita berdebar-debar atau deg-degan, ya maka berarti itu udah penemuan besar. Mirip dengan kalau kita berinfak. Ya, kalau kita berinfak kecil gitu kan nggak kerasa kan, Pak. Tapi kalau kita berinfak besar ya kan itu kerasa. Nah, besar atau kecilnya itu tiap orang beda-beda. Ya, jadi kalau misalkan seorang yang penghasilannya 1 juta, mereka berinfak 500.000 itu langsung deg-degan. Tapi kalau seorang penghasilannya 50 juta, infak 500.000 gitu ya, itu ya mungkin nggak kerasa juga gitu. Nah ini bandingannya kayak gitu. Jadi untuk kita bisa mengukur inovasi kita besar atau kecil itu adalah kita deg-degan atau tidak. Terus yang kedua, ini yang tadi yang saya sebut paten tadi, yang dari paten yang bagus atau hasil yang riset yang bagus itu adalah sederhana, kemudian signifikan dan nobody thinks itu orang-orang nggak kepikiran. Ya, terus kemudian seorang profesor yang bagus itu memenuhi 3 hal. Yang pertama dia bagus dalam riset, publikasi, analisis itu harus pintar. Yang kedua pintar dalam manajemen, ya, karena kan mahasiswa kita ganti-ganti kan. Kalau kita nggak mengatur dengan baik, nanti ada yang ahli tertentu yang sudah kita ajarin, dia lulus, nggak ada penerusnya gitu. Atau misalkan kita punya project, kita nggak bagus dalam memanage siapa yang dimasukkan ke project, itu juga nggak akan bagus.
Terus yang ketiga, yang ini yang jarang-jarang dibahas. Jadi seorang profesor yang baik itu harus pintar mencari uang, Bapak dan Ibu. Jadi tidak hanya pintar meneliti aja, nggak harus pintar mencari uang juga. Nah, pintar mencari uang di sini saya artikan dalam dua hal. Pintar bikin proposal. Jadi kalau seorang profesor yang baik harus pintar dalam menulis proposal, pintar meyakinkan orang, pintar presentasi. Mungkin saya tambah juga pintar berbisnis ya. Jadi tapi bisnis terkait dengan akademis lah, misalkan bikin startup atau spin off yang spin off dari lab kita ya atau dari riset kita itu dikomersialkan ya. Itu adalah bagian dari good in obtaining funding karena kalau kita punya penghasilan dari situ ya bisa kita gunakan lagi untuk riset kita di lab. Jadi kalau suatu saat misalkan negara sedang paceklik atau luar negeri sedang paceklik, kita tuh masih punya funding begitu dari bisnis kita sendiri. Baik, itu ini setelah saya kembali ke Indonesia ya, saya kembali tahun 2016 dan mendapatkan funding seperti ini ya. Memang awalnya kecil, ini saya dapat hanya 700 juta dari Inggris. Kemudian setelah dapat dari LPDP ya ini mulai besar. Ya, sekarang terakhir kemarin 5,1 miliar. Ya. Sekarang di masa paceklik ini kami turun Bapak dan Ibu ya. Kita evaluasi kemarin sampai dengan Oktober ya, itu kita baru 2,5 miliar. Ya, jadi kita belum mencapai karena semua proyek yaitu rata-rata berhenti semua ya. Dari negara berhenti, dari perusahaan juga mereka terdampak juga ya, terdampak dari ekonomi. Yang nggak terdampak dari luar negeri, ya ini masih jalan terus dari luar negeri. Jadi ya kita harus pintar-pintar lah memanage ini gitu, karena itu indikator lab kita itu jalan atau enggak. Oh ya, lab itu akan tetap hidup jika memenuhi dua. Yang pertama adalah ada pertemuan rutin. Jadi usahakan Bapak dan Ibu ada pertemuan rutin di lab ya. Kalau saya melakukannya setiap Jumat jam setengah dua ya. Hari ini kan Jumat. Karena hari ini kami declare sebagai hari dosen dan hari JFA. Ya, sedangkan kalau Senin sampai Kamis itu hari project, hari mengajar, hari pengabdian itu Senin sampai Kamis. Tapi hari Jumat adalah hari dosen sama hari JFA. Nah, hari dosen itu adalah hari menulis jurnal. Ya, jadi dipaksain udah saya bilang nggak boleh ada rapat di hari Jumat. Ya, rapat project di hari Jumat saya larang. Rapat project hanya di Senin sampai Kamis. Hari Jumat itu fokus penulis pertama, membimbing mahasiswa itu di hari Jumat sama mengisi apa borang ya, mengisi form untuk CFA. Ya, itu di hari Jumat. Jadi kita mengumpul di lab ngisi bareng-bareng, nulis jurnal bareng-bareng di hari Jumat. Nah, ini syarat lab hidup adalah ada pertemuan rutin, minimal seminggu sekali. Terus yang kedua, itu adalah ada uangnya. Jadi nggak boleh ada lab yang nggak punya uang. Nah, uang ini adalah uang yang nggak habis di bulan Desember. Kalau proyek kan rata-rata harus habis. Jadi kita harus punya bisnis lab ya, yang itu akan membiayai lab kita terus. Karena kan di bulan Januari mungkin sebelum ada proyek kita kan harus tetap meeting kan, tetap meeting itu juga harus ada makanan minuman gitu ya, seperti itu. Jadi kalau di Jepang setiap profesor itu punya dana. Jadi saya alhamdulillah waktu di Jepang saya termasuk orang profesor yang kaya Bapak dan Ibu. Jadi proyek saya banyak. Jadi saya itu nggak pernah menggunakan uang yang dari kampus. Nah, uang dari kampus itu nggak harus habis di akhir akhir kalender keuangan. Ya, karena nggak pernah saya pakai itu numpuk banyak sekali dan nggak hangus. Ya, jadi kalau nggak dipakai ya numpuk aja gitu. Nah, kenapa kok saya nggak jarang pakai? Karena proyek saya banyak, ngabisin ini aja pusing gitu. Jadi uang yang dikasih tadi itu nggak pernah saya pakai. Ya. Nah, ketika saya meninggalkan Jepang, itu saya ditanya ini kan uang untuk Anwar Sensei, tapi nggak boleh dibawa gitu. Bukan uang pribadi, uang lab saya kan. Tapi uang untuk saya gitu. Itu boleh dihibahkan kepada kampus atau kepada profesor lain gitu.
Ya. Terus kemudian saya, waduh, kayaknya kalau dihibahkan ke kampus nanti saya kalau balik lagi agak sulit. Akhirnya saya hibahkan ke kawan saya gitu, ke profesor lain. Nah, saya hibahkan dan profesor ini amanah. Jadi waktu saya pulang ke Indonesia, ditanya bahwa Anwar, I still have your money gitu. If you want to send your student, you can use this money gitu. Akhirnya ya udah saya ngirim mahasiswa saya ke Jepang, pakai uang saya sendiri yang tadi itu. Nah ini apa mekanisme gini kan nggak ada kan di Indonesia. Saya mengusulkan ke Telkom University aja katanya beda mazhab gitu, beda mazhab itu makanya nggak bisa diterapkan. Akhirnya saya mencari ini Bapak dan Ibu ya, jadi saya mengumpulkan uang sendiri untuk lab saya sendiri, dan sekarang itu sudah 600 juta ya. Itu uang yang nggak pernah habis, dan saya investasikan. Investasikan ya minimal deposito syariah sama sukuk ya. Sukuk, walaupun saya nggak investasikan semua ya, itu kan setiap bulan dapat 2 juta gitu dari investasi. 2 juta kan cukup untuk meeting 4 kali kan. Meeting bukan project ya. Meeting 4 kali, sekali meeting habis 500.000 kan cukup gitu. Nah, dari meeting kan kita menghasilkan banyak hal kan. Menghasilkan project kembali, seperti itu. Nah, ini eh, khusus untuk menghadapi masa paceklik ya. Kalau nanti di masa depan ini apa masa paceklik kita berkelanjutan, maka kita masih survive. Waduh, ini udah jam 9.30. Ini beberapa saya presentasi cepat ya. Ini produk utama kami ada 5, Bapak dan Ibu ya. Jadi ada MCRBS, ada kereta cepat, ada Over the Horizon, ada Next Generation IoT, ada AI dan Quantum Coding and Security. Terus kemudian, oh ya ini visi dan misi kami mungkin ini penting juga ya. Jadi kami menganalogikan telekomunikasi itu sebagai sebuah pohon. Bapak dan Ibu juga bisa menganalogikan bidangnya, barat pohon boleh juga ini. Nah, akarnya itu adalah information theory, signal processing, fundamental research, coding theory ya, batangnya coding theory, dan buahnya adalah application devices, produk begitu ya. Dan yang dinikmati masyarakat itu yang atas, Pak. Masyarakat itu karena nggak peduli dengan sinyal processing, coding theory, nggak peduli. Mereka pedulinya adalah jadi barang. Nah, waktu saya di Jepang itu 0% yang produk ini 0%. Saya 100% bawah mengurusi ilmu-ilmu fundamental, menemukan hal baru. Karena yang industri itu kuat sekali di Jepang. Jadi kami nggak perlu 20% seperti di Indonesia. Nah, setelah pulang ke Indonesia, karena industri di kita itu tidak begitu strong begitu ya. Jadi saya berpikir bahwa oh saya harus turun tangan. Jadi mengurangi yang 80, mengurangi yang fundamental, dan mengalokasikan 20 untuk produk atau hilirisasi tadi ya. Ini sudah kami lakukan sudah sejak lama. Memang saya merasakan perbedaan atmosfer Indonesia sama Jepang. Ya, kalau di Indonesia itu kalau kita submit project nggak ada produknya itu susah lolos. Makanya saya bikin 20% sih. Tapi nanti kalau Bapak dan Ibu bikin 50-50 boleh, bikin 80-50 boleh. Disesuaikan saja gitu. Tapi saya mengharapkan yang bawah jangan nol ya. Kalau yang 100% atas yang bawah nol, nanti kalau dunia berubah kita nggak bisa survive. Ya dunia berubah itu kan, dulu kan IoT terkenal, sekarang kan nggak terkenal kan. Nah itu dunia berubah. Sekarang AI terkenal, tapi beberapa tahun lagi dugaan saya AI nggak akan terkenal. Nah, agar kita bisa survive di setiap perubahan zaman, maka bawah ini harus kuat. Jadi pohon kalau akarnya kuat, dia bisa bersemi lagi. Tapi kalau Bapak dan Ibu nggak punya akar, ya susah nanti kalau dunia berubah. Kan masyarakat ini kan suka ganti-ganti kan. Ganti-ganti ganti-ganti produk gitu. Yang terkenal juga ganti-ganti. Nah, kalau kita nggak kuat bawah, maka nggak akan survive di setiap zaman. Nah, ini rencana kami untuk kuantum ya. Jadi kami kolaborasi 3 institusi, BRIN, ITB, dan TELU ini. Kami berencana, ini masih berencana, Pak Ibu. Ini kami mengajukan funding 8 miliar, hanya dikasih 300 juta. Jadi langsung langsung apa kita semua senyum-senyum dan ya sudahlah nggak apa-apa daripada nggak ada funding sama sekali. Nah, ini baru ini belum ya, ini baru mimpi ya. Nanti ya kita gerilya gerilya nyari proyek dari Indonesia, dari luar negeri untuk bikin bikin ini dan eksperimen. Kalau China eksperimen ini
perlu 15 tahun, Pak. Nah, saya berpikir, wah kita kan apa ya, jangan mengikuti exactly seperti China yang perlu 15 tahun, kita mungkin 7 tahun lah gitu, atau 5 tahun lah untuk bisa sukses seperti ini gitu. Nah, terus ini 10 teknologi yang harus diprioritaskan Indonesia. Ini sudah kami identifikasi dan ini sudah diterima oleh Kominfo waktu itu ya, sekarang kan berubah jadi Komdigi. Nomor 1 sampai 5 itu untuk meningkatkan ekonomi, 6 sampai dengan 6 sampai dengan 8 ini adalah transisi kita menguasai luar angkasa. Kemudian 9-10 ini adalah tanda kita menjadi negara maju. Jadi kalau kita menjadi negara maju, maka harus maju dalam sains, Pak Wanani. Ini visi digital, ini ada teknologi utama yang harus kita kuasai, AI, IoT, Metaverse, blockchain, kuantum. Mungkin sementara itu, oh ya ini proposal ya, oh, satu lagi proposal. Jadi proposal Bapak dan Ibu ya, ini saya melihat, ya ini pengalaman saya di Jepang dan di Summit Project ke Eropa. Ini kan saya Summit Project ke EU ya, dan ini diterima, Alhamdulillah. Pertama, project sebaiknya dibagi menjadi work package ya. Work package. Ini saya bagi menjadi 5 work package plus work package 0. Terus yang kedua, setiap work package harus ada target. Ya, ini kan saya beri nama theory and limit, coding and optimization, message transfer, validation, field trial, standardization, exploitation. Terus setiap WP itu harus ada ketua sama anggota. Ya, ketua sama anggota yang khusus di WP tersebut. Terus setiap WP ya itu harus punya outcome. Ya ini ada outcome-nya. Nah, terus ketua project besar yaitu harus mengkoordinasikan semua. Dan pengalaman kami di project EU ya, itu WP0 ini paling berat ya karena kami sudah beda negara, beda universitas. Jadi kami ada 9 universitas, negaranya ada 4. Nah, ini makanya di-challenge oleh panitia waktu itu bahwa how you coordinate gitu. Ini kalau sudah lintas negara ya, lintas negara sama lintas universitas. Kalau masih di satu Indonesia ya, itu sepertinya masih lebih ringan, cuman dugaan saya ini harus tetap jangan dilupakan untuk yang coordination ya. Nah, ini yang tadi saya maksud setiap WP ya, itu kita bagi lagi menjadi task. Dan setiap task itu juga punya target durasi. Nah, ini D itu delivery ya. Kalau R itu report, kalau M itu milestone. Jadi kami sudah definisikan jadwal untuk kapan delivery, kapan milestone, kapan report. Dilakukan seperti ini ya sampai dengan seluruh WP itu kita tuliskan. Nah ini alhamdulillah ya kami ini ide saya waktu itu ya. Jadi ini kan awalnya proyek saya mengusulkan proyek ini belajar dari gempa di Jepang ya. Jadi saya bikin teknologi untuk pasca kebencanaan. Nah, saya di dalam proposal itu terlanjur berjanji terlalu besar mungkin ya menurut profesor saya. Jadi saya berjanji bahwa proyek ini nanti menaikkan speed seluruh dunia itu 10 kali lipat. Gitu. Throughput-nya naik 10 kali. Nah, di perjalanan itu saya kesulitan sebenarnya. Kesulitan gimana ya menaikkan 10 kali gitu ya. Nah, terus kemudian saya dimarahi profesor saya. This is your mistake because you promise. You promise in the project. Ya, terus kemudian saya merenung terus berpikir lagi meminta bantuan Allah Subhanahu wa taala semoga diberikan ilham untuk bisa membuat algoritma yang menaikkan 10 kali. Dan alhamdulillah dapat Bapak Ibu ya. Itu saya beri nama kode random access dan itu naik 10 kali bahkan lebih dari 10 kali. Dan akhirnya dari algoritma tersebut kita mendapat nilai 5 dari maksimum 5. Kan 0 itu kan fail kan, 1 poor ya sampai dengan excellent ya. Jadi total proposal sama evaluasi akhir ya itu kalau di proposal ini 13,5 termasuk scientific contribution itu idenya juga bagus dan ketika report ya itu juga benar gitu.
dan kita publikasikan di IEEE transaction. Nah, ini mungkin hikmah dari sini ketika Bapak dan Ibu submit proposal, karena submit proposal itu lebih sulit daripada bikin publikasi. Karena proposal itu belum terjadi kan, menuliskan apa yang belum terjadi itu kan sulit. Nah, saran saya challenging tapi juga jangan yang kira-kira akan membuat kita berat waktu mengerjakannya. Ini quality and efficiency 4,5, kemudian potensial impact-nya tadi yang bicara tentang dampak tadi ya, ini 4. Ini beda dengan project yang dari Inggris tadi ya. Kalau dari Inggris kan nilai kita juga bagus ya, tapi saya lupa scoring untuk yang dari Inggris. Kalau ini dari EU, potensial impact-nya ini 4, minimum itu 3. Ya. Dan kita disuruh kerjasama dengan Project 5G Now dari Jerman. Ya. Terus sama Metis ini dari Finland. Ya, jadi memang kalau sudah lintas negara seperti itu, ini kami dapat hibah 50 miliar ini. Ya, totalnya 50 miliar. Mungkin itu saja Mas Mujahid ya untuk detail nanti mungkin kita